sekarang di press screening dan akan nanti dilanjutkan dengan press conference untuk film horor terbaru persembahan dari Star Vision, Sihir Pelakor. Kita undang bergabung bersama dengan kita. Ini dia produser dari Star Vision, Bapak Chan Parwes Servia, bersama sutradara dari film Sihir Pelakor, Mas Bobby Prasetyo. Yang menjadi menarik di dalam film kami yang kali ini, Sihir Pelakor, diangkat dari kisah nyata. Udah ditonton cukup banyak podcastnya di RJL 5 dengan judul Sihir Pelakor Sabdo Pandito ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang pelakor, yang dikasih lihat tuh kan korbannya itu istri. Benar, istri jadi korban. Tetapi sesungguhnya begitu banyak sekali anak-anak di luar sana yang juga menjadi korban. Bayangkan seorang bapak direbut dari mereka dan seorang anak perempuan di mana bapak cinta pertamanya berusaha untuk mempertahankan keluarganya, tetapi justru waktu ke waktu Anda bisa nantikan di film ini. Buat saya pribadi, film ini bukan cuma sekedar film horor atau film hiburan yang menakut-nakuti saja. Film ini adalah sebuah film keluarga yang syarat dengan nilai-nilai emosional dan juga nilai sosial ya Pak ya. Saya nggak sabar ingin memperlihatkan film ini kepada teman-teman. Semoga teman-teman enjoy dengan filmnya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Chan Parwes dan Mas Bobby. Silakan kembali ke tempat yang sudah disiapkan Pak. Nanti kita kembali lagi. Tanpa berlama lagi untuk semua yang hadir pada siang hari ini, selamat menyaksikan Sihir Pelakor. Media boleh mempersiapkan alat rekamnya karena kita akan mengundang segenap jajaran cast dan filmmaker. Berikan sambutan yang paling meriah. Yang pertama kita akan undang produser Pamitu Nisar. Selanjutnya dari podcast RJL 5, tepuk tangan untuk Fajar Aditya, Bapak Chan Parwes Servia, dan ini dia sutradara Mas Bobby Prasetyo. Dan selanjutnya kita undang ini dia jajaran cast dari film Sihir Pelakor, Meona Ayu, ini dia Marcella Zalianti. Selanjutnya ada Fatir Mukhtar. Coba boleh disapa papa yang ini. Karena biasanya papa gak sendiri karena ada Asmara Miguel. Selanjutnya ada Jared Ali. Kita undang Hana Malasan. Ini dia ada Mas Indra Biro. Selanjutnya ada Mas Sofia Yulinar. Kita undang bergabung bersama kita, ini dia Ustadz Taufi Alfandi. Untuk bergabung bersama kita ada Ara Aji Siwi. Kita undang juga ada Sania Leonardo dan juga Nisi Mainar. Dan penampilan spesial tadi di Sihir Pelakor kita undang bergabung bersama kita Zara Adisti. Teman-teman boleh lebih merapat lagi. Ini dia jajaran cast dan filmmaker dari film Sihir Pelakor. Boleh merapat, kita foto dulu sebelum ngobrol. Kita lihat sebelah kiri dulu. Boleh lebih merapat. Sekali lagi teman-teman, ini dia jajaran cast dan filmmaker. Tadi sebelum kita undang teman-teman cast, saya sempat bertanya kepada teman-teman penonton sekarang di depan jajaran cast, gimana filmnya teman-teman? Oke, mau nyampein apa ke pelakornya? Sabar, ada udah pada mau membuka sepatu di sini. Pertanyaan berikutnya, ada korban pelakor emang di sini? Ya jangan sampai ya, jangan sampai aja. Terus kita mau ngasih hadiah tadi Pak, voucher ke salon Rini, gak ada yang mau Pak? Mau lah hadiahnya? Tapi ini berarti membuktikan penampilan dari jajaran cast luar biasa, tepuk tangan dong. Tadi saya udah ikutan ngintip-ngintip nonton, jadi memang seru banget ya, kayak lagi nonton bola. Tapi bedanya kan yang nonton bola itu biasanya kan yang lebih dominan bapak-bapak ya, cowok-cowok ya. Tapi ini cowok-cowok dan ibu-ibu, kayaknya ibu-ibu yang loncatnya lebih kenceng deh. Tapi lepas dari itu semua ya mungkin film ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran juga. Kita tahu memang perselingkuhan ada, pelakor itu ada. Dan dengan nonton film ini kita bisa membentengi diri kita
kita juga bisa lebih sensitif, tahunya lebih cepat. Jangan nunggu 1,5 tahun, ya. Walaupun ini emang dahsyat ini. Mudah-mudahan yang kita ambil pelajaran di sini adalah perjuangan seorang ibu, seorang anak perempuan untuk mempertahankan keluarganya. Menurut saya pengalaman yang dialami oleh Vita adalah pengalaman yang luar biasa. Waktu kami nonton podcastnya, merasakan keprihatinannya, dan menurut saya ini memang cerita yang sangat penting yang harus diketahui, dan juga kita juga akhirnya menyadari bahwa ada mantan istri, tapi Vita ternyata tidak akan pernah menjadi mantan anak, dan bagi Vita bapaknya tetap adalah bapaknya. Mungkin sebagai penutup kalau boleh ya, ini kayaknya saya dari tadi penasaran dan ingin merealisasikan keinginan semua penonton yang ada di sini. Boleh Pak, silakan ya. Pak. Kita kan biasa kalau ada pertandingan tinju kan suka ada tuh yang berhadapan. Betul. Foto, gitu. Ini kebetulan ada Rini di tengah, ada 2 Vita. Betul. Berdiri ya. Coba berdiri bertiga. Face off gitu ya Pak. Coba. Nah, ayo. Nah, pose boleh. Iya. Ini gak bisa apa-apa lagi. Nah, oke, terima kasih. Ya, tapi apapun yang kalian udah lihat, pengalaman menontonnya yang menurut saya ada luar biasa. Tentunya kita menemukan podcastnya dulu ya. Udah gitu kita minta Mbak Upi untuk menonton. Terus ternyata Mbak Upi juga sangat tertarik banget dengan ceritanya. Menurut Mbak Upi ini bukan hanya horor yang dar-der aja, tapi punya cerita dan value yang sangat besar. Di film ini tuh bukan hanya cerita yang hanya di podcast saja, tapi kita memberikan yang lebih dari itu gitu. Yes, jadi gitu, penonton podcastnya pun walaupun udah nonton tetap akan mendapatkan value tambahan saat nonton filmnya ya. Betul. Film ini buat saya juga spesial karena ini mempertunjukkan sebuah kekuatan seorang anak untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya gitu ya. Dari mulai keluarganya dan juga memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti dia dari mulai muda bahkan sampai dewasa gitu. It's a long process. Tentu juga spesial karena ini kisah nyata ya. Jadi saya banyak nanya sama Mbak Vita yang asli. Lumayan panjang kita melakukan rehearsal, reading, latihan sama teman-teman, diskusi banyak. Teman-teman aktor juga memberikan banyak ide. Ini terima kasih banyak ide juga. Film pertama horor Vita ya, Neona keren. Mungkin treatment yang paling spesial buat saya treatment directing ya, ngobrol dengan aktris. Mungkin gak gampang juga buat Hana sama Vita memainkan satu peran yang sama gitu. Mas Fatir juga memainkan 3 tahapan ya, dari bapak baik sampai bapak jahat. Terima kasih buat semua rekan aktor atas kerja kerasnya. Mbak Marcella juga, Jared dan teman-teman semua. Saya dengar kisahnya Vita juga kayak agak sempet diem gitu ya. Wah, ini benar-benar terjadi gitu. Dan dari awal kita mau angkat di podcast itu untuk menjelaskan juga gitu bahwa dampak perselingkuhan gitu dan pelakor itu sangat nyata untuk seorang anak gitu. Jadi harapannya gak hanya menjadi film horor yang menghibur gitu, tapi juga ada nilai-nilai pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini gitu sih. Iya, tadi ada keseruan beraktingnya juga, gimana tuh? Boleh ceritakan dong. Jadi saya kalau acting itu latihannya di kaca aja ngomong sendiri, biasanya malam-malam gitu. Terus kadang video call sama temen, udah oke belum bro gitu. Jadi persiapannya kayak gitu sih. Iya, gimana tadi teman-teman media Pak Hartono? Mantap. Tantangannya buat aku tuh berat banget. Apalagi aku harus memerankan seseorang yang cerita asli gitu. Alhamdulillah setelah kita workshop berapa kali terus reading, aku bisa memainkannya. Tadi kan ada adegan yang cukup intens di trailer, kita lihat intens, tapi pas kita nonton full ada lagi yang intens yang teman-teman sampai tepuk tangan di sini. Yang mana tuh? Lawan pelakor. Nah itu tuh kencang banget itu, yang ini memang dari tadi. Yang itu ya. Iya. Yang itu paling intens. Aku juga jujur kebawa emosi sih, karena Kak Asmarannya juga bener-bener mancing banget dari kayak sebelum kita take tuh udah bener-bener yang kayak anak mama gitu-gitu. Terus juga aku mungkin karena kebawa emosi kali setelah berhari-hari syuting sama Tante Marcella, terus kayak Tante Marcella digituin aku jadi kayak gitu, ikutan kesel kok sama Rini nih. Aku melihat ini bukan horor
yang biasa, horor ini adalah terjadi di dalam hidup personal keluarga ini jadi horor banget. Dan ini perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak bagaimana mempertahankan sebuah keluarga. Buat aku cerita ini penting, cerita ini bagus, kompleksitas karakternya juga untuk maininnya setiap karakter di sini punya dimensi yang luar biasa. Jadi buat aku ada challenge khusus gitu. Jumiati vs Rini gimana ya? Wah, terima kasih. Sebenarnya di preskon ini masih banyak yang menyimpan dendam. Terima kasih Mbak Marcella. Itu gimana tuh treatment untuk acting ketakutan itu, Jared? Dia itu sebenarnya takut gitu, takut mati lah, takut. Iya bener, iya bener. Dia juga takut keluarganya jadi ini kan jadi korban gitu ya. Iya. Tapi seru ya syuting sama kakak-kakak yang ada di sini aja ya. Seru. Yes. Sabar teman-teman, ke pelakor bentar lagi, kita ke papahnya dulu ya. Saya udah disudutkan sana sini. Apapun semua yang salah laki, semua salah suami, ya kan? Tapi kalau kita balik lagi mundur ceritanya, menurut cerita aslinya dari Vita, Edi Hasibuan adalah orang yang baik, bapak yang baik, bapak tetangga yang baik. Betul Pak, tetangga. Baik dari mana? Baik dari mana? Ya, itu nggak diceritain di film kan? Ini the real story dari Vita. Gue bilang juga apa? Dia itu bapak yang baik. Terus kenapa saya nggak mau disudutkan banget? Iya. Karena Jumiati kan harus sibuk, orang sibuk. Ya. Saya bukan defensif ya. Enggak. Keluarin aja teman-teman, keluarin. Ada satu yang mesti kita kasih tahu Bang Fatir. Kasih tahu ya. Sesibuk-sibuknya pasangan kita, secuek-cuek ya pasangan kita, tetap nomor satu adalah keluarga. Jadi jangan pernah lupakan itu. Tuh. Sampai berdiri nih. Apa kenapa? Kamu nggak tahu kekuatannya sihir gimana, Rin? Biasanya kalau istrinya tinggal kerja pasti dia selingkuh. Kan? Semuanya salah suami, semuanya salah laki. Semuanya salah lagi. Coba kita tanya ke penonton semua ada di sini. Jadi Papa Edi salah apa enggak? Coba bentar. Kita tanya ke yang cowok-cowok dulu ya. Yang cowok-cowok. Papanya salah apa enggak? Bajingan. Nah yang cewek-cewek. Papanya salah apa enggak? Gimana Bang Fatir? Itu kan gue bilang juga apa, kan salah kan pasti. Apalagi kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan nggak terlalu salah. Karena ini film horor yang ketika saya nerima tawaran itu, ini agak beda ya. Yang saya tahu horor ya full aja menakutkan gitu. Tapi kalau ini kayak ada pesan-pesan khusus gitu. Iya. Ini dia Asmara Abigail. Dari kamu gimana setelah melihat reaksi penonton yang sekena ini dengan karakter yang kamu bawakan? Itu dulu. Tapi tahu kan ini pekerjaan saya. bukan asli. Pengen ngingetin aja sih sebenarnya. Pulang lewat mana katanya? Sabar Pak. Minta tolong Star Vision tolong. Sebenarnya udah obrolin ini di Rotterdam sama Pak Parwes waktu itu lagi screening Sehidup Semati. Terus akhirnya ketemu Pak Bobi, terus habis itu ketemu Neona, ketemu Mbak Vita, udah sungkem sama Mbak Vita, udah ngobrol, udah sungkem sama Ibu Jumiati, beneran. Diperjelas. Bohong. Jujur mungkin kalau di film-film ada beberapa karakter di film Star Vision juga kayak di Sehidup Semati atau di Uni itu kan mungkin menggambarkan perempuan-perempuan yang dianggap tidak baik ya di masyarakat. Tapi memang belum pernah memerankan peran pelakor. Jadi ini baru pertama kali dan deg-degan juga, takut juga sebenarnya, takut diserang. Tapi mengingatkan lagi nih pekerjaan saya sebagai aktor. Dan dari pertama kali kita ngobrol, reading, aku tuh pingin ngulik karakter ini dan pingin tahu sudut pandang pelakor. Kenapa mereka mau jadi pelakor? Buat aku tuh tanda tanya gitu. Jadi inilah hasil research dari teman-teman aku juga yang mengalami
sebagai menjadi korban ya. Dari situ juga ngobrol sama Mas Bobby, gimana kalau kita bikin kayak gini, dan hasilnya adalah yang teman-teman lihat gitu. Luar biasa. Apa pelajaran terbesar dari seorang Asmara saat memerankan karakter ini di sini? Gimana caranya bikin pelakor yang berbeda sampai ya kita benar-benar selesai syuting, dan banyak banget ide-ide yang baru ditemukan on set gitu. Jadi banyak elemen of surprise yang tadinya juga nggak direncanakan mau bikin seperti itu, tapi baru ketemu pas lagi ya when the camera action, tiba-tiba ada kayak the magic happens lah. Yes. Gitu. Tepuk tangan dong untuk Asmara Abigail. Apa mau ngomong apa ke Asmara Abigail? Enggak, mimik mukanya itulah nyebelin banget. Pas lagi ngambil suaminya si Mbak Rini. Acting loh itu, acting ya, tapi keren banget ya. Bagus banget. Apa kebawa emosi yang luar biasa. Bagian mana Bu? Bagian jalan. Ya, yang lagi jalan. Sabar. Pancing satu semua mau ngobrol nih. Terminal ke salon Rini dah satu-satu dah. Waktu ditawarin awal ceritanya lagi mau rehat sejenak dari horor. Tapi yang ini berbeda karena memang ditawarkan bagian dramanya, kisah anak perempuan dengan bapaknya, dan itu tuh kayaknya cerita yang sangat penting untuk diceritakan juga gitu. Dalam suatu perselingkuhan itu yang menjadi korban itu bukan hanya istrinya saja tetapi juga keluarganya gitu, anaknya, dan itu sepertinya pesan penting yang harus bisa ke-deliver, dan itu juga menjadi tantangan tersendiri untuk aku ketika ditawarkan, sehingga akhirnya aku memilih untuk mengambil proyek ini. Saya sangat tertarik karena saya suka nonton podcastnya Fajar. Saya bermain sama teman-teman udah lama juga, sama Marcella segala macam, jadi di film ini berasa kayak ketemu keluarga lagi ya. Saya juga di sini nggak komedi dan cukup serius. Itu jadi bisa memerankan satu peran yang juga berbeda dari film-film saya sebelumnya. Sebelumnya juga saya agak sedikit dendam sama Rini ya, karena kenapa nggak saya yang digoda gitu? Kenapa nggak keluarga saya yang digoda? Kenapa keluarganya Fatir? Iya, padahal tetangga doang. Tetangga doang. Iya. Saya suka lihat dia lewat loh. Saya panggil dicuekin. Ini kan luar biasa, ada Sabdo Pandito di sini. Berarti kan ada juga yang diselami di observasi gitu dari secara keilmuannya seperti apa sih, Bang Alfi silakan. Terkait masalah ilmu, yes. Kemarin waktu kita rilis teaser, kami sudah ucapkan bahwa al-alimul ghaibi, dia yang maha mengetahui yang gaib. Jadi hal yang paling horor adalah apabila cerita tersebut ada dalam rumah tangga kita. Sebelum itu terjadi, maka bersiap-siaplah membentengi diri kalian. Jangan sampai kita the next korbannya. Minta kepada Allah SWT, insya Allah Allah jauhkan yang buruk-buruk dari kita semua, insya Allah. Baca skripnya aku udah ngerasa kayak gila ini serem banget gitu. Aku waktu itu baca skripnya aja udah pengalaman, aku baca skripnya gak bisa cuma sehari. Dan ternyata bisa terdeliver dengan baik. Jadi ini dan lihat reaksi penontonnya kayak gini, jadi aku ngerasa hebat banget sih. Jadi hebat banget Pak Parwes, Pak Bobby keren. Aku ngerasa gitu sih. Tentu saja ini pengalaman menyenangkan dengan lawan main yang bahkan sudah jam terbangnya luar biasa. Ya. Apalagi Pak Burhan kan yang kadang-kadang di lokasi itu bukan gatel, bukan ganggu. Ada aja gebrakannya gitu. Tapi overall alhamdulillah senang sekali dan tentu saja siap menerima callingan berikutnya Pak. Aku memang biasanya ditemenin sama mama aku, tapi kita gantian nemeninnya sekarang. Yes. Ini bukan acting pertama mama, cuman di layar lebar ini pertama dan aku sangat bangga. Kebetulan saya juga punya salon, jadi ini sebenarnya kerjaan hari-hari. Gitu. Aku juga dapat banyak pelajaran dari kakak-kakak pemain semuanya karena jam terbangnya luar biasa, senior semua, hebat-hebat semua. Terima kasih pengalamannya Star Vision, thank you. Ini baru segelintir aku bermain film, tapi aku dipercayakan bermain bersama. Aku bersyukur sekali dan semoga film ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan ya hati-hati dengan pelakor. Ini setelah menonton ternyata mereka sekesel itu sama pelakor. Nah, kalau dari kamu ada pesan lagi nggak Vita? Lebih ke belajar ikhlas dan menerima sih ya Kak ya. Karena mau kita sebenci apapun sama pelakor, kalau memang itu sudah keputusan papa lebih memilih pelakor, kita mau berusaha seperti apapun ya nggak akan bisa gitu. Makanya ayo papa maaf ya Pak. Disudutin lagi deh. Yang tadinya kita bekerja keras untuk membuat keluarga utuh kembali, ternyata tidak bisa.
ya sudah kita lebih ke pasrah sama Allah, ikhlas, biar Allah yang balas itu aja. Yes, luar biasa, tepuk tangan dong. Kita akan foto bareng lagi, jadi silakan yang di belakang boleh berdiri, yang di depan boleh tetap duduk namun lebih merapat. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih jajaran cast dan filmmaker. Pastinya suka sekali dengan film ini. Adegan yang paling membekas itu, dan menurut aku waktu dia datang ke pesugihan ratu gitu muncul tuh bagus tuh. Kelakuan Rini kayak setiap horor yang based on true story itu pasti seru. Di semua ibu-ibu pasti akan sangat benci banget sama pelakor. Saya paling suka adegan waktu exorcism ya, itu seru. Ini film horor yang beda, baru dan fresh gitu, karena kita nggak cuma nungguin jump scare tapi kita ngikutin ceritanya. Pelakornya ditampar aja satu studio pada tepuk tangan. Adegan yang paling membekas yang ketika bapaknya bilang anak itu rasanya kayak sakit banget. Rini, jangan ganggu bapak-bapak di muka bumi ini. Ya 30 menit pertama itu bener-bener ya. Bikin keringetan ya. Oh, kalau ini gila sih, the best banget actingnya. Vita ngelabrak pelakor itu, itu gila kenceng banget ya. Plus banget ya. Wah, bener. Kayaknya pengen aku tambahin di situ, pengen langsung gitu. Dan bikin penonton itu ikut menjadi bagian dari keluarganya Vita. Bener-bener gemesnya dapet, gregetnya dapet banget. Premis filmnya agak beda dari film kebanyakan. Bobby ngedirectnya itu porsinya pas antara drama keluarga sama horor. Ensemble castnya juga kayak actingnya bagus semua ya. Cara karakter ini tuh menarik, dia bukan orang jahat, cuman orang yang pendengki dan pencemburu karena pengen milik orang lain. Pengen ngasih air cuka di matanya. Bagaimana pelakor di sini bisa membangkitkan emosi semua yang nonton. Keharuan juga bahwa ada hubungan keluarga yang kemudian dipertaruhkan. Berat banget pasti jadi Vita. Oke, buat pelakor di Indonesia, setiap tindakan akan ada konsekuensinya. Marahnya ada, keselnya ada, terus ada sedihnya juga, terharunya juga. Overall aku suka banget sama filmnya. Satu kata buat Rini, gila aja lah pokoknya. Filmnya bagus ya, menyentuh banget, oke banget. Yang paling terluka sih pas dia bilang ya pasti gregetan, gemes, pengen jambak pelakornya itu. Tapi di sini semua karakter memerankan karakternya dengan baik sekali. Sukses buat si pelakor, semoga diterima dan menjadi hiburan di masyarakat. Ini bagus untuk kita jangan tiru gitu. Tidak baik memakai sihir. Menjadi pelajaran untuk kita kan. Nggak ada pelakor yang sukses, sebaiknya tobat. Bisa mengerti kenapa kita kesel sama Rini ya. Iya. Buat anda semua yang nonton ya. Berani-beraninya merusak keluarga bahagia ini ya. Ada malasan muncul dikit tapi nyuri ya. Bahaya sekali ya. Berasa itu ya. Scene terakhir itu menutup dengan luar biasa sekali. Makna yang diambil, keteguhan sebuah keluarga itu sangat penting ya. Contoh ini, you are best pokoknya. Kalau saya serem. Wah gila salut banget sih sama acting Naona sedih, marah, kesurupan. Itu dia bikin raut habis. Visualnya semuanya menurut gua cakep. Yang bagiannya kesurupan kebalik-balik. Pas bagian si Vita ngomong ke Rini, wah itu. Ini emang diam-diam mematikannya. Kemarin itu cocok banget ya dengan karakternya, juga bagaimana dia memerankannya juga cocok banget. Gemes, pengen jambak. Gregetan banget kalau ada senior ini. Menyeramkan lah. Paling keinget itu saat anaknya dibilangin anak. Bener sama deh. Bertanya-tanya ya ngeri. Aku suka yang banyak ular-ularnya di depan batu itu. Soalnya CGI-nya asik. Bener-bener bikin merinding sepanjang film. Another level of pelakor ya, bener-bener pelakor di tingkat yang paling sadis. Dialamin Vita is not easy sebagai anak seumur itu. Dia berjuang keras juga untuk mempertahankan keluarganya dengan versinya dia dengan ibunya juga. Naskahnya Kak Upi bagus banget sih. Detail-detail soal bagaimana perempuan distereotip, bahwa perempuan saling ngejudge diri sendiri, itu juga micro subtle yang bagus banget ya. Pelakornya di film Asmara Abigail, jadi kayak speknya terlalu cantik, terlalu indah gitu. Ritualnya itu cukup bikin kita merinding ya, karena baru kali ini ngelihat seperti itu ada. Kasus-kasus yang seperti ini ketika terjadi, anak-anaknya sih yang paling kasihan. Iki orang tuh janco, anco, beneran aku tuh mau gampar. Sihir Pelakor 31 Juli di bioskop.
Selamat datang di gala premier Sihir Pelakor. Kita akan undang bergabung bersama dengan kita produser dari Star Vision Bapak Mitu Nisar, sutradara dari film Sihir Pelakor Bobi Prasetyo, berawal dari podcast dari RCL 5. Kita undang bersama dengan kita Fajar RCL 5 dan narasumber asli yang mengalami kejadian nyata langsung bersama dengan kita Novita Indriani dan jajaran cast dari film Sihir Pelakor. Serta kita undang juga kehadiran bergabung bersama dengan kita Head of Department Crew dari film Sihir Pelakor. Ini film yang sangat istimewa ya. Banyak pesan moralnya dan bukan film hantu horor biasa-biasa saja tentunya. Kita bisa mendapatkan bekal dari film ini. Tapi saya mau kasih tahu nih, tadi ada titipan katanya bahwa kalau membenci jangan membenci aktornya, bencilah karakternya. Jadi karena saking istimewa performance-nya saat kita press clinic sama media, tentunya penonton sangat terbawa dengan ceritanya dan jadi saya mengingatkan sekali lagi, bencilah karakter di filmnya. Jangan benci aktornya. Terima kasih untuk semuanya, Star Vision, RCL, para pemain. Aku ucapkan terima kasih banyak. Happy sih kalau udah gak sama apa-apa lagi. Siap, terima kasih Vita. Saya sangat apresiasi kehadiran kalian. Semoga filmnya bisa menghibur, bisa ada pesan-pesan baik yang bisa diambil dari filmnya. Enjoy the movie. Selanjutnya Asmara Abigail, silakan. Peran pertama saya sebagai Rini atau pelakor. Jadi mohon diingat ini hanya film. Dan kalau ada perasaan-perasaan tersendiri itu untuk Rini ya, bukan untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Asmara. Terima kasih sudah berada di sini. Saya berperan sebagai Edi, nanti akan ada di layar belakang ini. Support terus film Indonesia, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, keluarga, teman-teman, ada Pak Kapus TNI juga di sini hadir. Mudah-mudahan semua bisa memberikan inspirasi, mudah-mudahan film ini memberikan berkat buat kita dan keluarga. Saya juga ingin mengucapkan doa kita bersama. Ada salah satu makeup artist yang selalu mendampingi saya, Juju, yang hari ini tidak bersama lagi dengan kita hari ini. Mudah-mudahan film ini juga bisa memberikan kebahagiaan untuk Juju di sana. Mudah-mudahan kita merayakan Sihir Pelakor, karena Sihir Pelakor ini bukan cerita horor biasa, tapi lebih dari sekedar horor film ini. Dan mudah-mudahan kisah nyata ini tidak terjadi pada siapapun lagi di luar sana dan kita semua selain yang sudah dialami oleh Vita dan keluarga. Semoga enjoy the movie. Terus juga aku harap film ini bukan sekedar film horor biasa, tapi film yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan juga congratulations buat all cast and crew. Pokoknya malam ini perayaan buat kita semua. Dan juga jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, keluarga kalian untuk nonton film Sihir Pelakor tanggal 31 Juli. Mungkin saya bisa kasih sedikit disclaimer bahwa film ini benar apa yang teman-teman bilang, bukan sekedar horor biasa. Ini adalah film keluarga yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga sosial. Jadi semoga teman-teman enjoy. Kalau senang jangan lupa nanti di post, dibantu promo untuk teman-teman yang lain supaya tanggal 31 Juli makin banyak yang nonton. Terima kasih. Rini kurang ajar. Ampun. Pengen dipites. Untung hidup gua nggak kayak gitu. Wah, nyebelin. Gak habis pikir deh. Gak ngerti jalan pikiran lo kayak gimana. Nah, sadis banget. Ada yang mau disampaikan buat Rini? Iya, gitu. Lakonlah terus. Jadi gila ada pahala buat keluarga yang dilakon. Menyentuh ya, dan ini cerita keluarganya sangat kental, semuanya bermain dengan baik, terutama Asmara si very scene stealer. Adegan paling membekas adalah adegan yang si Vita nyamperin Rini. Buat Rini, bang. Aku nggak expect kalau aku bakal nangis nonton film ini. I'm so proud of Niona and all the cast juga. Filmnya tuh bisa mendapatkan emosi yang sama sesuai di podcastnya kayak gitu. Aku sih dia orang paling jahat di dunia. Rini, harusnya kamu mati aja. Sumpah Sihir Pelakor seru banget. Bukan horornya aja yang bagus, tapi dramanya juga bagus. Jadi ada nangis ketakutan sama nangis terharu. Adegan yang terakhir pastinya untuk aku. Filmnya keren banget. Menurut aku actingnya bagus banget, plotnya juga bagus. Aku selalu kaget pas jump scare.
benar-benar moral untuk relationship keluarga. Salut buat Asmara Abigail yang bisa memerankan Rini. Adegan paling memorable waktu Vita diculik tuh sampai ke dunia setan. Keluarga Vita yang kena musibah, aku yakin kalian semua sudah lebih ikhlas daripada 10 tahun yang lalu dan semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga seperti keluarga Vita. Pengen merasakan kayak full package, paket lengkapnya nonton tanggal 31 Juli 2025 di bioskop. Ini beyond expectation lah. Bobby itu menggambarkannya dengan baik. Buat Rini perannya gokil. Experience-nya sih kerasa banget sampai sekarang. Aku semua scene-nya ada Asmara Abigail karena kerasa gitu loh. Dia centilnya, dia menyebalkannya. Karakter ini dengan bagus banget. Buat kakak yang ngalamin kisah nyata ini, kamu best banget. Semoga di luar sana nggak ada yang ngalamin kisah kayak gini lagi ya. Gedek banget sampai akhir gitu. Seluruh cast-nya juga keren mainnya gitu loh. Apalagi Asmara Abigail, you rock. Alurnya itu nggak cuman soal horornya doang, adegan kebersamaannya sih benar-benar sangat menyentuh sekali. Ceritanya tuh bikin kayak ini apalagi ya. Kita tuh nunggu selanjutnya gimana ya, The best banget filmnya, suka banget. Pasti seru banget. Pasti seru banget. Nyesel. Kita bisa banyak belajar lah dari Kak Vita lah tentang kewaspadaan sama siapapun ya, entah itu orang terdekat, orang jauh juga. Ceritanya nggak expect banget. Ini bakal gue nonton lagi sih sama temen-temen. Bapaknya itu marahin Vita itu bener-bener ngeselin banget. Sangat amat menarik untuk ditonton. Satu kata buat Rini, kurang ajar sih. Kalau buat aku Rini itu Bobby as a director, congrats untuk Mbak Upi as a writer, keren. Dari segi horornya, aku rasa intensnya dapet banget, build up-nya kerasa banget. Pokoknya kalian harus nonton, saya nggak bisa berkata-kata. Ini film keren banget. Kalian harus berhati-hati dengan pelakor. Aku di sini ngefans banget sama Neona karena acting dia keren banget. Semua ngefans banget sama Neona. Asmara Abigail keren banget. Sebagai pelakor dia cocok banget lagi. Setannya juga nyeremin banget ya, ngagetin gitu. Kagetnya gimana? Rini sama Bapak Edi, apa yang kau tanam itulah yang kau dapat. tapi jujurnya bagus banget. Maksudnya kayak si yang pemeran Rini biarpun nggak banyak dialog tapi kayak dapat gitu loh. Dapat aja gitu loh. Judulnya aja ya Sihir Pelakor, tapi di dalamnya itu ada sesuatu yang bisa kita petik di dalamnya. Buat semuanya jangan lupa nonton Sihir Pelakor tanggal 31 Juli 2025 di bioskop kesayangan Anda. Jadi tolong diingat, ini adalah pekerjaan mereka. Jadi tolong kalau dibenci ya karakternya aja, bukan aktor. Terima kasih. Semoga nonton film Sihir Pelakor tidak hanya terhibur, tapi juga ada something yang bisa dibawa pulang gitu, bahwa kasus perselingkuhan dan pelakor dampaknya itu sangat luar biasa. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan juga aku harap film ini bisa menjadi berkah buat kita semua, cast dan kru. Mudah-mudahan film ini memberikan manfaat, membawa pesan yang baik yang kita bawa pulang. Mudah-mudahan apa yang terjadi di film ini, yang mana ini diangkat dari kisah nyata, tidak terjadi dengan kita semua di luar sana. Mudah-mudahan ini terjadi bisa pelajaran buat kita semua. Satu pesan buat saya, jika Anda ingin terhindar dari sihir atau pelakor, silakan nonton Sihir Pelakor aja. Selamat menonton, aku mau sungkem ke Ibu Jumiati dan ke Vita. Dan ini pelajaran buat kita semua, semoga hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Semoga keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Masya Allah kan. Ini film ini kita bikin dengan hati, dengan proses yang panjang dan dengan ketelitian dan dengan perasaan yang penuh. Itu semoga teman-teman bisa merasakannya dan menikmatinya. Dan kalau suka, mohon untuk disebarluaskan supaya semakin banyak yang nonton. Terima kasih. Enjoy the movie. Keren banget. Rini merinding. Di luar nalar sih. Jambak lo ya. ada ya orang kayak lo, anak seksi. Rini itu scene-nya paling disorakin, keren. Jangan jadi pelakor deh dia. Jadi yang baik-baik aja, baik-baik aja dia. Keren banget sih rasanya. Gemes. Lu bukan pelakor, lu pelakor. Seneng banget dan puas juga sama hasil dan reaksi dan antusiasme penonton. Tadi pada heboh banget. Semoga lewat film ini yang nonton bisa mendapat banyak pesan dan pembelajaran. Buat para pelakor di seluruh Indonesia, stop sebelum aku bejek-bejek. Masih banyak cowok di luar sana, nggak usah cari suami orang. Pinteran dikit lah jadi cewek. Senang sama hasilnya, film ini intens sekali.
perjalanan emosional dan perjuangan batin seorang anak, seorang ibu, sebuah keluarga. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Vita dan keluarganya tidak dialami oleh kita semua dan masyarakat di luar sana. Banyak datang, terus banyak teman-teman dari wartawan juga, dan positif ya semuanya. Neona walaupun ini film pertama horornya dia, bangga banget bisa main sama junior tapi yang sangat berbakat ini. Aku seneng banget karena semua aktor mainnya keren-keren banget pada porsinya masing-masing. Terpukau banget sama scene ending, jadi aku juga terbawa emosi. Mas Bobby keren banget directionnya. Pesan untuk para pelakor, cari laki-laki yang mencintai kita sesuai dengan porsinya masing-masing dan bukan suami orang. Buat kalian yang pengen nonton film horor yang nggak biasa, harus banget nonton film Sihir Pelakor. Adegan paling bagus itu adalah adegan bos PNS-nya. Nah kalau lu udah nonton nanti tag siapa yang mainin si bos PNS-nya itu. Film ini sangat menyihir kita ketika masuk ke bioskop. Matanya nggak bisa kemana-mana, hanya bisa ke layar. Dan apresiasi sih untuk Mas Bobby, emosinya tuh menjelang akhir film tuh meningkat dan klimaks itu dapat sih. Untuk Kak Asmara Abigail memang terbaik selalu. Film ini itu juga bukan sekedar film horor biasa. Film ini juga memberikan kita pelajaran gitu. Premier malam ini seru banget, rame banget puji Tuhan, dan orang-orangnya pada antusias. Aku seneng banget. Waktu syuting aku udah ngerasa dari setnya gini aku ngerasa hasilnya bakalan 100 lah, tapi waktu nonton tadi hasilnya kayak 500 gitu, keren banget. Jangan lupa untuk nonton film Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. Nonton film Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. Ayo nonton Sihir Pelakor. Sihir Pelakor. 31 Juli. Tanggal 31 Juli. Tanggal 31 Juli di bioskop. Dadah.